Assalamualaikum, sahabat beriman. Bagi Anda dengan rambut yang sudah beruban, mencabutinya merupakan keinginan yang tak bisa ditahan. Padahal, beberapa orang percaya bahwa mencabut uban justru membuatnya tambah banyak. Benarkah hal tersebut? Sebelum lanjut, mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk para sahabat, keluarga dan kita sebagai umatnya. Hukum mencabut uban dalam Islam wajib dipahami. Sebenarnya, apa hukum mencabut uban dalam Islam? Meski bisa dijelaskan secara medis, namun sebenarnya bagaimana hukum mencabut uban dalam Islam? Sebab ada yang percaya bahwa uban adalah pertanda sesuatu, sehingga tidak boleh dicabut atau dihilangkan. Dalam Islam, adanya uban bisa menjadi fase kehidupan yang akan dilewati oleh setiap manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu, sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu, sesudah kuat itu lemah kembali, dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Surah Ar-Rum 54. Hukum mencabut uban dalam Islam. Adanya uban merupakan hal yang wajar. Columbia University's Faculty College of Physicians and Surgeons menemukan bahwa stres juga secara signifikan mempengaruhi adanya uban pada rambut. Jadi, uban bukan hanya bergantung pada umur saja. Para ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa mencabut uban adalah makruh. Abu Zakaria Yahya bin Syarf an-Nawawi rahimahullah mengatakan, mencabut uban dimakruhkan berdasarkan hadits dari Amr bin Shuaib dari ayahnya dari kakeknya. Para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa mencabut uban adalah makruh dan hal ini ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali. Al-Baghawi dan selainnya mengatakan bahwa seandainya mau dikatakan haram karena adanya larangan tegas mengenai hal ini, maka ini juga benar dan tidak mustahil. Dan tidak ada bedanya antara mencabut uban yang ada di jenggot dan kepala, yaitu sama-sama terlarang. Al-Majmu', Syarh Al-Muhadzab. Namun jika uban tersebut terdapat di jenggot atau pada rambut yang tumbuh di wajah, maka hukumnya jelas haram karena perbuatan tersebut termasuk an-nams yang dilaknat. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, Allah melaknat riba, pemakan riba atau rentenir, orang yang menyerahkannya atau nasabah, orang yang mencatatnya, sekretaris dan yang menjadi saksi dalam keadaan mereka mengetahui bahwa itu riba. Allah juga melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta disambungkan rambut, orang yang mentato dan yang meminta ditato, begitu pula orang yang mencabut rambut pada wajah dan yang meminta dicabut. Diriwayatkan dalam Musnad Ar-Rabi bin Habib. Syekh Al-Albani dalam Al-Jami' As-Saghir mengatakan bahwa hadits ini sahih. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, adapun mencabut uban dari jenggot atau uban dari rambut yang tumbuh di wajah, maka perbuatan seperti ini diharamkan karena termasuk an-nams. An-nams adalah mencabut rambut yang tumbuh di wajah dan jenggot. Padahal terdapat hadits yang menjelaskan bahwa Nabi melaknat orang yang melakukan an-nams. Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin 11/80 Asy Syamilah. Namun ada juga yang menyebut hukum mencabut uban adalah makruh. Kemakruhan ini juga disebutkan dalam kitab Mufnil Muhtaj sebagai berikut. Dimakruhkan mencabut uban dari tempat yang tidak dianjurkan untuk menghilangkan rambutnya.
Selain itu, Imam Nawawi menegaskan dalam kitab Al-Majmu bahwa mencabut uban adalah makruh. Bahkan berdasarkan larangan yang jelas dalam hadis di atas, jika mencabut uban dikatakan haram sekalipun sebenarnya tidak salah. Beliau berkata, dimakruhkan mencabut uban berdasarkan hadis yang bersumber dari Amr bin Shuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi. Beliau bersabda, janganlah kalian mencabut uban karena ia merupakan cahaya orang muslim di hari kiamat. Sahabat ulama Syafi'iyah berkata, dimakruhkan. Kemakruhan ini ditegaskan oleh Imam Ghazali sebagaimana disebutkan di awal, juga oleh Imam Al-Baghawi dan lainnya. Seandainya dikatakan haram karena ada larangan yang jelas, maka tidak jauh. Tidak ada perbedaan antara mencabut uban jenggot dan kepala. Dalam hadits dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang beruban walaupun sehelai dalam Islam, melainkan setiap ubannya akan dihitung sebagai suatu kebaikan dan akan meninggikan derajatnya. Hadis Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Melihat dari tingginya posisi uban bahkan disebut sebagai kebaikan, maka ada kemungkinan hukum mencabut uban yang gatal tetap tidak boleh, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, jika gatal bisa diobati tanpa harus mencabut uban tersebut. Muhammad bin Hibban at-Tamimi rahimahullah yang lebih dikenal dengan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya menyebutkan, hadits yang menceritakan bahwa Allah akan mencatat kebaikan dan menghapuskan kesalahan, serta akan meninggikan derajat seorang muslim karena uban yang dia jaga di dunia. Lalu Ibnu Hibban membawakan hadits berikut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah mencabut uban karena uban adalah cahaya pada hari kiamat nanti. Siapa saja yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, maka dengan uban itu akan dicatat baginya satu kebaikan, dengan uban itu akan dihapuskan satu kesalahan, juga dengannya akan ditinggikan satu derajat. Hadis Ibnu Hibban dalam sahihnya. Hukum mencabut uban saat puasa. Berkaitan dengan hal ini, hukum mencabut uban bahkan saat puasa tetap tidak boleh dilakukan. Sebab hukuman bagi orang yang mencabut ubannya adalah kehilangan cahaya pada hari kiamat nanti. Dari Fudollah bin Ubaid, Rasulullah bersabda, barang siapa memiliki uban di jalan Allah walaupun hanya sehelai, maka uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Kemudian ada seseorang yang berkata ketika disebutkan hal ini, orang-orang pada mencabut ubannya. Rasulullah lantas bersabda, siapa saja yang ingin, silakan dia memotong cahaya baginya di hari kiamat. Hadis Al-Bazar, At-Tabrani dalam Al-Kabir dan Al-Awsat dari riwayat Ibnu Luhayyah. Setelah mengetahui hukum mencabut uban ini, ada baiknya untuk menjalankannya sesuai dengan syariat Islam. Berikut 3 keistimewaan uban. 1. Pengingat kematian. Sadar tidak sadar, keberadaan rambut putih atau abu ini merupakan pengingat ajal untuk manusia. Pasalnya, manusia sering lupa bahwa kehidupan yang mereka jalani saat ini hanya sementara. Ini menyebabkan mereka lupa untuk beribadah dengan giat dan hanyut dalam kehidupan duniawi. Adanya uban sebagai pengingat tentu akan mendorong mereka untuk lebih serius dalam beribadah. 2. Kesan wibawa. Keberadaan uban juga menambah kesan berwibawa pada seorang individu yang membuatnya dihormati. Hadis Rasulullah yang berbunyi, sesungguhnya termasuk dari pengagungan kepada Allah ialah menghormati orang muslim yang sudah beruban atau orang tua. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Dihitung sebagai kebaikan saat yaumul akhir.
Sebagaimana telah dijelaskan, dalam Islam uban dipahami sebagai cahaya di hari kiamat. Tepatnya, uban akan menjadi sumber cahaya yang menerangi orang mukmin dan menaikkan derajatnya di hari kiamat kelak. Hal ini tertuang dalam hadis Al-Baihaqi berikut. Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang beruban walaupun sehelai dalam Islam, melainkan setiap ubannya akan dihitung sebagai suatu kebaikan dan akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Jadi kesimpulannya adalah, mencabut uban hukumnya makruh. Demikian, semoga bermanfaat. Jadikan hidup kita lebih bermakna dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Sekian dan terima kasih. Tunggu kisah-kisah Islam berikutnya dari channel Nana Tembilahan ini.